Curug Cinulang atau Curug Sindulang. Curug Cinulang adalah salah satu objek wisata yang bisa kita temukan di daerah Bandung Timur. Curug ini lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Sumedang. Objek wisata air terjun ini sering sekali dikunjungi oleh wisatawan, baik pada hari kerja, hari libur, atau musim liburan panjang. Curug Sindulang atau yang sering kita sebut dengan Curug Cinulang menjadi destinasi favorit kaula muda, kalangan usia, di sekitar Bandung atau di luar kota. Sebenarnya, Curug Cinulang adalah kawasan cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan. Lokasinya ini berada di Taman Nasional Mas Sigit Karumbi yang menjadi destinasi wisatawan lokal maupun internasional. Nah, 4 mata channel kali ini kita akan menguak bagaimana sejarah Curug Cinulang, apa mitos yang ada di dalam Curug Cinulang itu sendiri, dan bagaimana latar belakang kultur masyarakatnya serta misteri-misteri yang tersembunyi di balik keindahan curug yang sangat eksotis ini. Jika kalian ingin lebih paham, ingin lebih menggali informasi, dan suka dengan budaya, suka dengan hal-hal yang berbau legenda, tonton video ini sampai selesai. Mitos Curug Cinulang Bandung sudah berkembang luas. Masyarakat meyakini bahwa setiap pasangan yang sudah berniat untuk menikah dan berkunjung ke curug ini pasti akan mengalami kesialan. Wah, kesialan apakah itu? Kesialan itu sering dikait-kaitkan dengan kandasnya jalinan cinta antar sepasang kekasih tersebut. Namun, ada mitos yang cukup unik lainnya. Mitos tersebut saling berkebalikan. Masyarakat percaya jika pengunjung Curug Sindulang Sumedang datang sendiri dan masih lajang, maka orang tersebut akan segera bertemu dengan jodohnya. Apakah kamu percaya dengan mitos tersebut? Tentunya selain dari itu, kisah Curug Cinulang itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mitos yang lain, seperti adanya sosok ular yang besar yang dulu-dulunya dikalahkan oleh pendekar, serta dan yang lain-lainnya. Seperti apa yang saya dan tim saya temukan di lapangan, saya menanyakan ke beberapa narasumber, dan ada salah satu narasumber, ibu penjual makanan di sekitaran curug, yang kita menggali informasi dari ibu tersebut. Penuturannya adalah beliau menceritakan beberapa legenda tentang Curug Sindulang, dimulai dari mitos klasik yang beranggapan jodoh itu tidak ada, sampai dengan kisah mistis dan fenomena misteri yang sering menyelimuti Curug Cinulang itu dari waktu ke waktu, bahkan sampai saat ini. Berikut adalah penuturannya. Kami bobogohan terus putus cari kana teh kumaha ada kami pasana teh ngawayu teh maksudna teh hoyong nyandung dia panagasna teh mah enal nikah hoyong nyandung istrina teh kayak keker wae pamagas teh hoyong nyandung bat kali butuh diri ada ngajar mah geuning garing kasep eta mah larangan istri cai pada cai mah eta mah pimpin istri duanana eta teh sideng tak dia tuh sideng dan di tengah-tengah mah garing nya larangan sehingga kemar gitu nya eta mah larangan istri eta mah cai pada cai mah pimpin mah ngadu sideng dan ya anjeunna tukun wae ya anjeunna nikah diri jadi kasep aya anu bobogohan anu putus kan anu ngawayu mah dan karaoke oh
jantan pami ayah tos suami istri tapi nyanak istri mau batur teh murka pami teh dina teh nya. Dia terkasar baru dia terkasar Jantan seseur teh mah nyanak cara ge baturnya. Istri batur. Anu setelkeun. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi untuk menggali informasi kepada ibu tersebut, tim kami juga menemukan informasi bahwa Curug Cinulang itu berasal dari suatu legenda yang bisa disebut itu adalah cerita rakyat Sunda ya. Seperti pantun Sunda atau sasakala Sunda, di mana diceritakan dikisahkan bahwa Curug Cinulang itu dulunya adalah sebuah tempat yang dijadikan tempat migrasi oleh salah satu kelompok penduduk masyarakat pada saat itu yang dipimpin oleh Nyi Jambe. Nyi Jambe itu siapa? Nyi Jambe adalah seorang perempuan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat yang mereka itu bermigran dan berpindah-pindah tempat. Mereka berpindah tempat ke daerah atas, ke daerah Bandung Timur, yang di daerah Karembi, yang sekarang kita sebut itu daerah sudah masuk ke dalam daerah wilayah Sumedang ya. Di sana mereka memutuskan untuk bermukim, berumah, bertempat tinggal, berkeluarga, dan mereka hidup dengan mayoritas sebagai bertani untuk kelangsungan hidup mereka dari sandang dan pangan. Di suatu kisah, Nyi Jambe itu menemukan suatu sapu tangan yang dimana sapu tangan itu ia letakkan di dalam pangkal pahanya, dan seketika itu dia hamil tanpa ayah. Itu membuat geger semua warga kampung, dan juga Nyi Jambe itu memutuskan untuk bertapa di Curug Cinulang tersebut. Entah mitos ini bisa dikaitkan dengan bagaimana kandasnya hubungan atau tidak ya. Dalam artian secara logika atau logis gitu. Dahulu kisah-kisah klasik seperti ini memang sangat banyak terdengar. Seperti kita bisa mendengar Sangkuriang yang itu sangat cenderung mirip gitu ya. Karena ini kan folklore, kisah yang memang turun-temurun dari masyarakat. Untuk kebenarannya secara ilmiah dan secara akademis itu mungkin kita tidak bisa membenarkan dengan satu pemahaman seperti itu, satu arah. Apakah kamu tahu keistimewaan Curug Cinulang? Kebanyakan air terjun pasti memiliki pemandangan yang memukau, sama seperti keindahan Curug Cinulang. Kita akan menikmati pepohonan dan segarnya udara. Selain itu, keunikan dari aliran air terjun ini juga tidak kalah spektakuler. Terdapat 2 buah aliran air terjun yang saling berdampingan. Ketinggian air terjun tersebut adalah 30 meter. Aliran air terjun tersebut sangatlah deras sehingga percikan air yang jatuh ke dasar lembah bisa terdengar dari pintu masuk. Percikan air terjun itu yang sangat deras menciptakan uap air yang berhamburan sehingga kita bisa merasakan haus sejuk, dan uap tersebut akan membasahi seluruh tubuh. Ditambah lagi, yang paling kita sangat penasaran itu adalah adanya sesosok ular yang besar. Legenda ini tentunya sudah banyak sekali diceritakan dari mulut ke mulut di masyarakat. Ada yang mengatakan ular tersebut adalah ular yang tadinya kecil, lalu terjebak di dalam batu di sebuah lorong di dalam curug itu.
dia terjebak dan akhirnya tubuhnya itu semakin lama semakin tahun itu semakin membesar dan dia tidak bisa keluar dari tempat tersebut karena terjebak. Ular tersebut tidak bisa keluar sehingga dia melahirkan anak-anaknya untuk mencari makan dan memberikan makanannya itu kepada si ibu ular itu. Ada mitos lain juga tentang ular yang sangat besar yang selalu keluar ketika malam bulan purnama. Ada mitos lain juga, jalan dari arah bawah Cicalengka menuju Karembi, menuju Curug Cinulang itu dibuat oleh seekor ular yang sangat besar. Versi ini sangat banyak sekali dan mungkin memang mengajak kita untuk bisa lebih lagi menggali secara penuh. Bukan dari itu, ada kisah misteri yang terbalut dari keindahan Curug Cinulang. Kumaha tama kawit-kawit na aya orang itu kumaha cerita teh babus sababna. Alit teh bu alit teh sana lebat. Lebat. Asa depan pada tapak di aya tempat apa. Orang itu biasa lebat dan biasa di biasa kapungan mah agongan aya aya ngabikeun orang so cai teh moncorong sareng Cinten orang nanti agung pisan. Tapi orang itu orang gaib mah. Gaib ya. Di dalam Curug Cinulang itu ada sebuah mata air kahuripan yang dimana mata air tersebut bisa mendatangkan kesembuhan bagi siapapun yang sakit. Mata air itu tersedia secara gratis, pengunjung itu bisa mengambil atau meminum tanpa dikenakan biaya tambahan atau apa ketika kita berkunjung ke sana. Seperti penuturan dari narasumber tentang mata air kahuripan itu adalah sebagai berikut. Uni nggak itu ayah cai pada ngalandong ya. Nya mak bener mek. Segala panawat mentenya. Sagala panyawat. Cai kaheman teh. Itu cai eta teh para di ngalandongna anu teu damang mah. Hoyong di sana asep hoyong lulus sekolah hoyong dari gamel hoyong naon kalian damang. Oh gitu. Kita kumpul geus kitu nya mah nya. Oh, dina anak pun pisan curug. Aya kucuran gitu nanya. Aya mancir segede. Mancir. Jadi nanti tilu rupi cik kaheman cai mulang cai dia kahuri. Oh, Tilu rupi. Abina lagu teh hiji kaheman. Cai mulang cik kaheman cai kahuripan. Aya di dia kumplit kata. Kaheman kahuripan. Cai mulang